Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Dia minta untuk dibikinnya surat penugasan khusus buat anaknya HKG 7 yang jadi wakil di pemerintahan sekarang supaya bisa ngasih perintah langsung ke beberapa kementerian saat ini. Undang makan gitu. Jadi beliau pernah, saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Ya. Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Ada pembahasan atau nggak ada pembahasan ekonomi, Pak? Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam NKRI. Teman-teman udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu ngebahas apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan, ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Aduh gila ya gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya. Terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal, si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode ilegal dong. Kalau begitu boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan presiden Republik Indonesia. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu coba dong otaknya pada dipakai. Jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal, ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai Banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat
Baru pertama kali loh gitu ya, mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain, silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai Banteng, karena Banteng gak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat Macan Asia agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda, Macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke, salam NKRI. Ini gue baru dikasih tahu info A1 dari teman gue yang ada di negeri Konoha. Pilkada di Konoha kan udah kelar. Nah, Wakanda yang posisinya sebagai ibu kota Konoha ternyata nggak berhasil ditaklukkan sama orangnya Hokage 7. Nah, kemarin itu Hokage 7 nyamperin Hokage 8 dengan alasan makan-makan. Nah, Hokage 8 diminta bilang kalau dia yang ngundang Hokage 7 untuk makan-makan, padahal masih baliknya. Nah, ada beberapa poin penting yang diminta sama Hokage 7 itu. Yang pertama, dia bilang makasih ke Hokage 8 karena udah ngebantuin mantu dan orang-orangnya dia menang pilkada di banyak wilayah Konoha. Yang kedua, dia minta bantuan ke Hokage 8 untuk mengambil alih partai terbesar di Konoha. Yang kebetulan, partai terbesar di negeri Konoha itu warnanya merah juga. Ya, miriplah dengan Indonesia. Kabarnya, dia minta bantuan secara politik dan permainan hukumnya aja. Untuk urusan teknis, katanya biar dia yang handle. Karena dia bakalan pakai kaki tangannya yang masih ada di dalam partai terbesar itu. Yang ketiga, dia minta Hokage 8 itu membantu sapu bersih kemenangan pilkada di Pulau Waja. Pulau Waja adalah pulau dengan penduduk terpadat dan terbanyak di negeri Konoha. Secara nggak langsung, itu artinya dia diminta untuk mengotak-atik hasil suara di Wakanda supaya kemenangan yang didapat lawan orangnya Hokage 7 bisa batal dan lanjut putaran kedua. Terus ntar dikondisiin yang menang adalah orangnya Hokage 7. Tapi katanya, permintaan itu langsung ditolak secara halus sama Hokage ke-8. Sedangkan permintaan yang lain juga belum diiyain. Dan kayaknya sih nggak diiyain juga. Nah, yang keempat, dia minta untuk dibikinin surat penugasan khusus buat anaknya Hokage 7 yang jadi wakil di pemerintahan sekarang, supaya bisa ngasih perintah langsung ke beberapa kementerian saat ini. Ya, kalau gue perhatiin, di Konoha sekarang-sekarang itu agak gimana gitu pembagian tugasnya. Kalau urusan nggak enak, Hokage 8 yang langsung turun. Kalau urusan yang enak, kayak bagi-bagi susu, makan gratis, yang muncul wakilnya. Kasihan ya rakyat di negeri Konoha. Untung di Indonesia nggak kayak gitu. Dah, segitu aja sekilas infonya. Apa lo? Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan masa uang? Ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja, ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana. Di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi, harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum, karena dakwaan jasa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan.
Guys, kalian tahu nggak, kebohongan Jokowi selama ini akhirnya dibongkar sendiri oleh Aguan, seorang pria yang sering disebut sebagai bos kelompok pengusaha 9 naga guys. Yang mana klaim Pak Jokowi yang mengatakan ada ratusan investor yang mengantri ingin berinvestasi di IKN hanyalah pepesan kosong katanya. Menurut Aguan, dia dan para taipan lainnya tidak bisa menolak permintaan Jokowi untuk menanamkan uang mereka di IKN, karena itu adalah perintah presiden waktu itu, dan itu untuk menyelamatkan wajah Jokowi. Nah guys, dengan kata lain, mereka ini sebenarnya dipaksa untuk berinvestasi di IKN, hanya demi untuk menyelamatkan citra Jokowi di depan masyarakat Indonesia. Jadi selama ini, Pak Jokowi yang bolak-balik mengunjungi IKN dengan menggandeng para taipan lokal ternyata hanya pencitraan guys. Bahwa seolah-olah proyek IKN itu sangat diminati oleh pemilik uang atau investor. Tapi pada kenyataannya, ternyata hanya pepesan kosong guys, itu kata Pak Aguan. Nah, jadi buat para netizen yang selalu berkoar-koar membanggakan proyek IKN, berbanggalah kalian guys, karena ternyata selama ini kalian telah memakan pepesan kosong bikinan Jokowi. Untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia, kita tidak memiliki ibu kota, di mana di tahun 2022 sudah dicabut dan diganti ke IKN. Dan DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, diganti daerah khusus Jakarta, kemudian IKN dinyatakan menjadi ibu kota negara, tapi saat ini IKN ternyata tidak jadi ibu kota negara, dan Jakarta bukan ibu kota negara. Kenapa kedunguan seperti ini bisa terjadi? Kaum 58%, tolong dijawab. Untuk pertama kali, Indonesia mempunyai prestasi sebagai negara di dunia yang tidak punya capital city atau ibu kota negara. Selamat untuk Jokowi dan mohon solusi dari para buzzer dan pemuja Mulyono. Itulah pentingnya ijazah. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.